Halo. Halo, Kak. Woi. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Aku kenalnya tuh dari Fauzi kemarin cerita-cerita tuh dia tuh. Oh, kebetulan Mas Fauzinya main ke sana atau gimana, Kak? Terus sudah 4 kali beberapa kali kemarin ketemu sini. Kemarin kita terakhir IG live juga waktu dia di Madiun. Kita ngomongin tentang Kak. bisnis online versus offline. Oh, betul, Kak. Lagi gemparnya bisnis baru ya. Ayo, menang online atau offline? Aku ngomong offline. Eranya online mau berakhir ini, habis ini pandemi sudah PPKM level 1 semua. Sudah mulai pulih ya, Kak. Kenalan dulu Maya, ini sekolahnya apa sih dulu? Dari latar belakang SMA atau kuliah nih, Kak? Oh, terserah. Oke. SMA ya? Jadi kebetulan gini, Kak, perkenalkan nama saya Pisa Maya, biasa dipanggil dengan Maya. Saya sekarang merupakan mahasiswa akhir di Universitas PGRI Madiun, jurusan akuntansi. Oh, berarti masih kuliah? Betul, masih kuliah, Kak. Masih kuliah. Nah, itu platformnya apa sih? Itu Career Light itu apa sih? Tentang apa sih? Maksudnya, kalau kita lihat kilas itu kan kalau dari orang awam, teman-teman yang nonton nanti video ini nanti bisa dicek di Instagram itu Career Lab. Itu kalau orang awam ya lihatnya, oh ini berarti mencarikan kerja gitu, sekilas. Betul. Gambarannya hampir seperti itu, Kak. Jadi kita Career Lab di sini berawal dari masalah pribadi saya sendiri, di mana di sini mungkin untuk kampus belum sepenuhnya memfasilitasi seperti kampus-kampus lain terkait dengan career preparation. Nah, dari hal tersebut ternyata tidak hanya saya saja, Kak, yang merasakan. Ternyata banyak teman-teman saya yang merasakan hal yang sama. Kurangnya ada career preparation, membuat mereka itu nggak pede buat apply di beberapa corporate besar di kota-kota besar pun di Madiun sendiri. So di sini saya dan beberapa teman-teman membuat komunitas ini untuk membentuk lingkungan atau environment yang bisa support kita mempersiapkan career preparation supaya kita jauh lebih untuk peluang masuk di dunia kerja itu lebih besar seperti itu, Kak. Nah, itu cara kerjanya gimana sih kalau join yang di Career Lab itu? Itu bentuknya gimana sih? Itu ya sebetulnya kan masuk startup juga kan? Istilahnya. Betul. Ya, istilahnya kita masih building juga, Kak. Jadi di sini kita merupakan komunitas. Jadi kita akan ada beberapa produk kita dan salah satu produk kita yang sudah launch itu mini workshop, Kak. Jadi kemarin kita kebetulan buka di batch 1, 2, 3 dan di setiap batch-nya itu ada 3 chapter. Jadi kita diskusinya ada mentornya gitu, Kak. Dan sudah ada plot. Di chapter pertama kita akan belajar terkait dengan apa, di chapter kedua kita belajar terkait dengan apa, di chapter ketiga kita belajar terkait dengan apa, sudah diplotkan seperti itu, Kak. Jadi feel free buat teman-teman semuanya, nggak harus mahasiswa, buat yang mungkin udah kerja dan mau upgrade dirinya, buat tahu CV tentang pembuatan CV yang benar saat ini itu yang sekarang ini itu seperti apa, lalu hack interview ketika langsung bertemu dengan HRD itu apa aja, seperti itu, Kak. Berarti memang fokusnya untuk mereka yang job seeker gitu ya? Enggak? Betul, Kak. Jadi kita memfasilitasi mahasiswa yang mungkin lagi job seeker ataupun mahasiswa yang masih kuliah juga yang lagi mempersiapkan karir mereka, ataupun buat teman-teman yang sudah bekerja yang ingin tahu update tentang hal-hal dunia kerja yang baru seperti itu, Kak. Ini kan ceritanya kan kamu ini belum lulus juga kan? Betul, belum lulus, Kak. Kok berani nyarikan orang kerja? Kalau bukan nyarikan orang kerja ya, Kak. Jadi kita membuat orang untuk ya, jadi kita di sini buat komunitas, buat teman-teman yang mau mempersiapkan atau memprepare persiapan karir mereka. Jadi kita buat kumpulan. Nah, dari kumpulan ini siapa tahu bisa membatani teman-teman. Kebetulan kalau saya sudah ini, Kak, bergabung di salah satu agensi kreatif di Madiun yaitu Incubik. Dan kebetulan dari pihak yang cowok itu ya kalau enggak salah ya. Yang gimana, Kak? Sebenarnya cewek itu ya, yang kubik-kubik itu ya, bukan? Betul, Kak Laras. Untuk Laras. Ya, kebetulan di situ saya masih internship
Jadi di situ saya internship dan kebetulan kemarin dari Kalarsnya sendiri tahu kalau saya membentuk komunitas, dan ketika ada dari teman-teman mungkin yang ingin internship ke kantor juga dipersilakan. Seperti Kak juga kemarin sempat ngobrol dengan Kak Septi ketika nanti mereka ada informasi terkait dengan open recruitment akan diinfokan ke kita dan kita akan menyampaikan di forum tersebut. Seperti itu Kak. Tapi itu gini, itu foundernya berapa orang kamu? Kalau untuk yang Career Led ini, yang mendirikan itu berapa orang? Untuk foundernya kebetulan saya dibantu dengan Kak Roro, merupakan leader dari Indonesia Kak. Oh, Roro Merintis itu ya? Betul. Jadi kebetulan berangkat dari hal tersebut, kemarin kebetulan saya juga sebelum saya membuat komunitas ini juga sharing-sharing dengan Kak Roro, dan ternyata Kak Roro pun ketika dia menerima beberapa internship di Merintis Indonesia itu juga mengalami kendala terkait dengan hal tersebut, terkait dengan CV ataupun email attitude. Itu antara anak Yun dengan anak di luar sana itu berbeda Kak. Nah kita inginnya itu gap itu tidak ada, jadi kalaupun ada mau hire itu sama-sama seperti itu Kak. Itu comparisonnya dari anak Madiun di luar Madiun itu maksudnya yang Madiun lebih oke atau yang di luar yang kebetulan kemarin saat kita sharing itu bukan dari, sebenarnya kalau masalah kapabilitas itu hampir sama Kak. Cuman ketika informasi terkait dengan career preparation-nya itu mereka masih kurang. Jadi dari persiapan CV-nya mungkin belum update informasi CV-CV terbaru, ataupun biasanya kalau ketika ada interview itu lebih kaku. Kalau kebetulan kan saya kemarin juga tidak hanya dari penilaian diri saya sendiri, dari saya sendiri Kak, kebetulan juga dari Kak Roro kemarin juga menyebutkan bahwa dia menemukan beberapa gap seperti itu, dan kebetulan kemarin juga ada dengan sharing beberapa orang itu juga kebanyakan menemukan gap yang sangat bisa yang bisa dibilang jauh berbeda Kak. Nah, sekarang kalau kamu lihat sekarang itu kan sudah berapa batch itu? 3 batch ya tadi? Kita 3 batch. Itu per batch itu biasanya berapa orang sih yang join? Kalau kita memaksimalkan 10 orang Kak, jadi supaya lebih intens belajarnya, goals kita membuat mereka bisa ketika nanti selesai setiap batch-nya, mereka bisa tahu CV yang benar seperti apa, mereka juga tahu persiapan interview itu seperti apa aja. Jadi untuk lebih intensnya kita hanya batasi 10 orang Kak. Oh, 10 orang. Tapi dari 10 orang itu kalau kamu lihat sekarang itu kebanyakan yang join dari Madiun Kota atau dari luar ini? Kebanyakan malah dari luar Kak, dari luar Madiun. Ada yang kemarin tuh dari Surabaya, dari Malang. Kalau yang di batch pertama kebetulan juga ya? Iya, kalau di batch pertama kita offline, di batch kedua sama ketiga kita online. So di batch pertama kebanyakan orang-orang daerah sekarasidenan mereka ada Magetan, ada Ngawi juga. Nah, kalau yang di batch 2 sama batch 3 yang online kemarin itu kebetulan ada anak Surabaya, ada Malang juga, Sidoarjo juga ada, seperti itu kan. Kalau saya ini kan sudah bisnis sekitar 5-6 tahun ini ya. Jadi kalau memang problemnya itu ya ini sebelum kita ngomong sharing sebelum pandemi sebetulnya. Problem kita pengusaha kalau kita hire orang itu pasti pertama itu kita kan lihat CV-nya dulu. Jadi dia kirim lamaran. Waduh, bentuknya amburadul. Iya, bahkan ada calon tenaga kerja itu pun yang nggak ngerti gimana caranya buat lamaran. Ini kan parah banget. Iya, Kak. Nah, yang membuat saya dari sisi pengusaha aneh itu begini. Itu kebanyakan mereka itu kan SMK. Iya, Kak. Yang harusnya sudah katanya siap kerja, itu tapi buat CV aja nggak bisa. Gitu. Nah, problem kayak begini, waktu kamu lihat itu ngeri nggak sih? Iya betul Kak, soalnya kan biasanya iya betul Kak, dari HRD ataupun dari betul dari HRD dengan owner kan dikenal kita sebagai applier itu di awal ya dari CV kan Kak. Nah mungkin dari teman-teman yang masih SMA atau SMK mungkin memang mereka ada bekal nih Kak buat kerja, tapi tidak ada bekal untuk career preparation-nya. Mungkin seperti itu sih Kak. Jadi dari sekolahnya belum dikasih tahu secara detail gimana sih pembuatan CV, gimana sih buat surat lamaran yang benar, itu mungkin masih bisa dibilang masih kurang gitu Kak. Tapi apakah memang belum diajari ya? Tapi kan kalau SMK sebetulnya kan kalau untuk lamaran kan sudah basic ya, karena
untuk dari segi tenaga kerja oke lah mereka siap. Tapi kan Betul. kalau ngelamar itu bukannya diajarin enggak ya? Yang Mungkin sejauh ini ya. Cuman tidak begitu spesifik sesuai dengan hal yang terupdate saat ini, Kak. Jadi kan CV sekarang kan ada updatean seperti ATS ataupun yang bisa lolos ATS ataupun untuk CV kreatif. Tidak sedetail itu, hanya sebatas gini loh CV. Sepertinya seperti itu sih, Kak. Soalnya saya juga belum menjumpai secara langsung teman-teman dari SMA ataupun SMK yang memiliki problem tersebut, Kak. Terus gini, yang problem kedua nih saya nggak ngerti apakah Carelet juga ngurus ini juga. Turnover untuk milenial kerja itu tinggi banget kan. Betul, Kak, betul. Yang kita dengar itu. Jadi pengusaha itu banyak teman-teman tuh mengeluhkan itu baru kerja 1 minggu ngilang, ghosting. Iya, betul, Kak. 3 hari kerja ghosting tanpa pamit. Ya. Nah itu apa juga diurusi juga yang kayak Nah, kalau dari kita ghostingnya itu bukan cuma ya. Nah, mungkin dari Carelet sendiri selain dari 3 topik yang kita bahas tadi, Kak, kita lebih memberikan wawasan gimana sih dunia kerja, pressure apa aja sih yang ada ketika kita sudah memutuskan untuk bekerja di company besar ataupun di startup ataupun yang bisnis-bisnis biasanya. Nah, itu kita sharing-sharing juga, Kak. Jadi, dari ketika ada orang yang mau gabung ke komunitas kita dan dia masih kuliah, dia sama saja menabung wawasannya terkait dengan dunia kerja. Seperti itu, Kak. Jadi, kalau kita menangani, kita juga bukan menangani dalam hal spesifik ya, Kak. Kita sharing. Jadi, ketika ada teman-teman yang mungkin bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan gimana sih kok di dunia kerja kita bisa bosan, kok bisa gini-gini. Nah, kita akan sharing pengalaman-pengalaman kita yang sudah bekerja di beberapa company. Seperti itu, Kak. Berarti itu enggak cuma sekedar untuk ngajari mereka bikin lamaran kan? Maksudnya untuk dunia kerja pun pendampingannya juga? Tidak dispesifikkan di dunia di ininya ya, Kak. Jadi kita lebih fokusnya ke career preparation-nya. Cuman ketika mereka ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dunia kerja ataupun pertanyaan terkait dengan syarat-syarat apply di beberapa company, kita pasti bantu, Kak. Jadi kan karena kita juga konteksnya masih komunitas, jadi ketika ada yang mau sharing, kita juga sharing. Seperti itu, Kak. Tapi itu lebih bagus kalau menurut saya memang yang Carelet ini malah pendampingannya sampai di dunia kerja, waktu mereka kerja itu malah lebih penting. Iya, insya Allah. Problem yang besar itu malah waktu mereka kerja kan. Iya, nah, penentuannya biasanya kalau outsourcing kan 3 bulan. Nah, penilaian 3 bulan ini menentukan mereka diperpanjang atau enggak. Iya, betul. Tapi nanti kalau enggak diperpanjang kan pasti larinya ke Carelet lagi untuk bikin lamaran berikutnya. Mungkin mereka akan lari ke Carelet untuk mendiskusikan problemnya mereka di company mereka ya, Kak. Dan kita pasti akan sharing hal-hal tersebut. Dan kebetulan kan banyak juga seperti Kak Roro yang merupakan beberapa founder di ZIL Indonesia juga. Pastinya Kak Roro juga pernah mengalami hal-hal tersebut dan kita pasti akan sharing-sharing seperti itu, Kak. Nah, untuk geraknya Carelet sendiri ini berdirinya kapan sih? Kalau kita karena sebenarnya berawal dari iseng ya, Kak, dan kebetulan kita tidak itu kapan munculnya? Munculnya kapan? Di September tahun ini, Kak, September 2021 baru saja kita launch. Oh, baru saja. Baru saja kita launch dan baru, Kak. Jadi kebetulan kalau nggak salah di akhir Agustus kemarin kita open batch 1 dan kita start di September, Kak. September awal kemarin. Oh, ini bisa nih kalau di DOS ini bikin acara kayak Career Light gini kan oke. Iya, betul, Kak. Ngomong sama si Rekom itu mau bikin co-working space di sini juga, ngumpulkan untuk orang-orang yang mau bikin baru. Iya, cuman kemarin hasil diskusinya sama si Fauzi itu, aku maunya itu enggak cuma sekedar ide di awal, bagaimana promo, enggak, pendampingan sampai bisnisnya jadi lah, itu kamu bisa masuk. Oke itu. Iya, betul. Kalau di Caruban itu kan memang untuk milenial sendiri tenaga kerja memang problemnya di situ, ghosting kebanyakan. Jadi teman-teman pengusaha itu kalau usia milenial yang sekitar 20-19 tahun itu kan memang mereka
fresh graduate ya katanya. Iya, betul Kak. Dari SMA, jadi bukan kuliah. Itu kebanyakan kalau kerja itu ya itu aku juga masih bingung sih sebenarnya mau tanya. Sebetulnya milenial tuh maunya kerja yang kayak apa sih? Rasanya enak-enak juga di sini, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi mungkin sama aja sama klub. Iya Kak, betul. Mungkin kalau usia-usia milenial ataupun di bawahnya Gen Z ya Kak, itu tergantung sebenarnya Kak, tergantung dengan environment-nya mereka, tergantung dengan circle-nya mereka. Ketika circle-nya mereka sudah banyak yang berkecimpung di dunia startup ataupun di company-company besar, pasti untuk mindset itu udah auto kebentuk Kak. Tapi kalau semuanya circle-nya mereka ataupun environment-nya mereka tidak mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif, itu juga akan berdampak di kinerjanya mereka Kak. Dan kebanyakan mungkin dari teman-teman yang suka ngeghosting ataupun baru kerja berapa bulan terus keluar, mungkin mereka lebih merasa belum menemukan titik nyamannya mereka. Sebenarnya kan kalau kerja kita tidak membahas nyaman atau tidak ya Kak, tergantung tujuan kita masuk di company tersebut. Nah, balik lagi ke dirinya mereka, apakah mereka di situ itu bisa merasakan growth, bertumbuh atau tidak, seperti itu Kak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi dari saya pribadi, ketika saya sudah menemukan company yang dimana saya bisa belajar banyak hal, tidak hanya di bidang saya, seumpamanya saya di bidang marketing, saya bisa belajar hal terkait dengan hal-hal lainnya seperti basic design ataupun gimana sih copywriter. Nah, itu akan membuat saya jauh lebih tertarik di perusahaan tersebut karena saya bisa boost up skill saya, seperti itu Kak. Tapi sebetulnya kalau kamu nilai itu dunia kerja sekarang itu, kalau kita ngomong hubungannya sama anak-anak yang lamar kerja itu banyak cocoknya atau enggaknya sih? Soalnya gini, kalau kita sudah kerja, misalnya 5 tahun ini kan kita lihat, kita juga sharing sama beberapa pengusaha juga. Kebanyakan yang istiqomah itu malah yang generasi X atau Y. Daripada generasi Z. Generasi Z itu kebanyakan coba-coba kan milenial itu. Apalagi betul. Nanti kita udah kedatangan generasi Alpha yang malas sekolah ini ya. Iya Kak, betul. Mungkin dari mindset juga sih Kak kalau menurut saya. Dan sekarang kan kita sangat dibebaskan untuk memilih circle ya Kak. Jadi tidak ada penghambat. Mungkin kalau dulu di generasi di Gen X, Gen Y masih ada beberapa pembatas. Tapi kalau semuanya sekarang di Gen Z ataupun yang Gen Alpha, kita benar-benar dibebaskan ekspor sejauh-jauhnya. Nah itu Kak, tergantung diri sendiri mau ekspor sejauh-jauhnya atau mau stagnan di zona nyamannya mereka. Ketika mereka mau ekspor sejauh-jauhnya, pasti mereka bakal dapat hal yang di luar zona nyaman mereka. Tapi ketika mereka nggak berani nih Kak buat out dari zona nyamannya mereka, ya dia akan gitu-gitu aja Kak. Dalam artian baru kerja berapa bulan juga out, lebih menuruti egonya mereka karena bosan ataupun karena capek kerja. Mungkin seperti itu Kak. Nah, itu apakah memang generasi sekarang itu tanda kutip ya? Kalau saya ngomong itu kan sebetulnya kalau sharing-sharing dengan beberapa teman, itu rapuh gitu. Nggak ada daya fight-nya sama sekali. Ya cenderungnya seperti itu. Apa memang betul sih kayak begitu? Kalau betul atau tidaknya saya tidak bisa memutuskan ya Kak, karena ya itu tadi kembali ke dirinya masing-masing. Sebenarnya kalau kita dibilang generasi yang rapuh, ketika ya itu tadi Kak, ketika masih menuruti egonya masing-masing, pasti baru kena marah, bisa dibilang baru SP 1 kali aja sudah bapernya berkepanjangan. Tapi kalau seumpamanya kita bisa mengesampingkan ego kita untuk terus grow supaya bisa bertumbuh, pastinya itu akan mau untuk belajar gitu Kak. Jadi tergantung, kembali lagi sih Kak, kalau menurut saya tergantung dirinya masing-masing. Jadi yang menentukan kesuksesan kita ke depannya itu sebenarnya diri kita masing-masing. Tergantung kita mau memutuskan suksesnya, memutuskan untuk eksekusinya itu kapan, sekarang atau nunggu di usia berapa, kan tergantung orangnya lagi Kak. Kalau semuanya dari sekarang udah menentukan, oke, aku mau eksekusi sekarang nih supaya nanti jangka 5 tahun, 10 tahun aku udah bisa petik skill yang sudah aku tanam, bisa aku petik seperti itu Kak. Nah, kalaupun ada juga nih Kak yang biasanya lebih memilih egonya mereka masing-masing, so dia tidak akan mengikuti perkembangan zaman, dia akan menuruti egonya dia. Oh, saya nyaman nih kayak gini, saya masih suka main-main, ya udah diturutin aja, nanti
ketika usia sekian baru saya akan eksekusi. Nah, itu kembali lagi sih Kak ke niatnya masing-masing. Tapi menurutmu apakah itu memang juga ada pengaruh lingkungan juga ya? Mungkin. Kalau menurut saya sangat ada pengaruh Kak. Jadi kalau circle kita ataupun lingkungan kita itu sangat dia bisa dibilang menggebu-gebu dalam hal kemajuan teknologi ataupun dia mau belajar dan belajar, itu bisa berpengaruh ke diri kita sendiri Kak. Tapi kalau semuanya environment-nya masih bisa dibilang yang masih ngopi, itu ngopinya masih ngopi gibah ataupun ngopi yang cuman bercanda hahihi, itu akan berbeda dengan teman-teman yang sudah memilih untuk ngopi, ketemu dengan relasi, untuk sharing. Seperti itu, Kak. Nah, kalau di Career Lab sendiri, kalau sudah sejauh ini sebetulnya kebanyakan tenaga kerja itu lebih konsen di kerjaan yang seperti apa sih sebenarnya maunya mereka? Nah, untuk sejauh ini di batch 1-2, kebetulan batch 3 akan kita mulai besok, Kak. Nah, itu kebanyakan dari teman-teman itu lebih ke kreatif, Kak. Jadi lebih masuk ke startup digital marketing, dari desainer, ataupun marketing yang lebih ke bisnis-bisnis startup yang arahnya itu ke digital. Seperti itu, Kak. Oh. Wah, habis ini digital semua berarti ya? Betul Kak. Jadi kebetulan jaga bisnis plan yang tuir-tuir itu ya? Iya Kak. Jadi teman-teman sendiri concernnya itu kebanyakan seperti itu Kak. Jadi mereka lebih ada banyak juga yang cross dari jurusan mereka, semuanya mereka dari pendidikan biologi ataupun dari science, itu mereka move langsung ke digital marketing yang sebenarnya itu ranah sosial seperti itu Kak. Jadi ya karena tadi Kak, kita juga tidak dibatasi untuk mengeksplor sejauh-jauhnya, dan dari kementerian sendiri juga mensupport dengan adanya beberapa program pemerintah yang sekarang ini lagi digaungkan, seperti kayak Magang Merdeka, kita juga bisa diberikan kesempatan untuk magang di beberapa startup besar. Nah, hal itu Kak yang mungkin saat ini lagi menggebu-gebu di anak-anak milenial ataupun Gen Z, seperti itu Kak. Nah, terakhir ini, kalau dari perspektif kamu sendiri sebetulnya apa yang harus dilakukan milenial dan apa yang harus dilakukan company istilahnya untuk nge-match-kan itu tadi loh, untuk nge-match-kan, misalnya kita ngomong bisnis ya paling gampang kafe lah atau penjualan lah ya. Iya, oke Kak. Apa yang dilakukan milenial dan apa yang harus dilakukan perusahaan sebetulnya? Oke, kalau menurut saya pribadi nih Kak, kalau dari company-nya sendiri, sebenarnya yang tadi saya bilang kaum milenial ataupun Gen Z itu ingin masuk di company yang bisa mengajari dia banyak hal. Ketika dia memutuskan semuanya di kafe gitu ya Kak, dia memutuskan untuk menjadi barista. Nah, di situ dia berharap tidak akan belajar terkait dengan gimana caranya bikin kopi, resep apa aja, cuma dia butuh beberapa hal lain seperti mungkin ada pengembangan yang dilakukan oleh company supaya nge-boost up skill-nya dia. Nah, ketika company tersebut mengusahakan beberapa hal-hal tersebut yang bisa meng-boost up dari skill-nya teman-teman, pasti teman-teman akan tertarik dan betah Kak. Soalnya dia pikir di sini saya tidak hanya bekerja, saya bisa menambah skill saya bisa menambah wawasan saya. So, di sini saya bekerja sambil belajar. Nah, itu mungkin yang saat ini kaum milenial dan Gen Z butuhkan, Kak. Jadi, kalau menurut saya dari sisi company-nya menyediakan beberapa perhatian khusus, mungkin dengan penambahan wawasan terkait seperti workshop terkait dengan marketing ataupun digital marketing yang saat ini, atau informasi-informasi yang terkini, itu mungkin bisa dilakukan oleh company untuk membuat dari kaum milenial dan Gen Z tadi itu bisa betah untuk bekerja di company tersebut. Seperti itu, Kak. Oke. Terus untuk berikutnya yang terakhir silakan promo aja tentang career light-nya itu. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang nonton YouTube ini, bisa mungkin dari teman-teman yang lagi mempersiapkan karir ataupun pengen tahu nih dunia kerja seperti apa, dari prepare-nya ataupun dari company-company yang lagi hype sekarang itu seperti apa, karena kita di sini supaya tidak terpaku pada BUMN dan PNS ya Kak. Jadi kita membuka mindset teman-teman supaya ya kalau ada teman-teman yang mau berbisnis jauh lebih baik, supaya ekonomi Indonesia juga bisa berkembang, tidak hanya stuck di situ saja. So di sini buat teman-teman yang mau gabung, boleh monggo, nanti kita akan buka di batch selanjutnya after batch 3 ini. Jadi bisa langsung
dicek IG-nya di Carry Life seperti itu. Nanti kita cantumkan di kolom deskripsinya alamat IG-nya. Iya Pak. Terima kasih, thank you Maya buat kesempatannya dan buat Zoom-nya. Thank you, thank you. Nanti kita tunggu untuk program berikutnya yang rekom di sini. Siap. Iya. Dan juga untuk bikin bisnis-bisnis baru, tak undang nanti supaya kamu memperlengkapi di bidang SDM-nya. Iya, siap Kak. Thank you, terima kasih Maya. Terima kasih juga sudah diundang.